praktikum osmosis dan difusi. We loved so fully, but I'm afraid to forget. I'll think of you when I fall asleep in my bed. You loved so fully, such a spark of brilliance. Though it's hard to part ways, I'll keep you here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya selaku individu, saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis sebagai berikut. Alat dan bahan. Perkenalkan alat dan bahan. Yang pertama, mangkok untuk praktikum. Kedua, kentang. Ketiga, garam. Keempat, air. Kelima, teh. Keenam, stopwatch. Ketujuh, pisau. Keenam, mister. Penjelasan dan praktikum difusi. Pertama, saya akan mempraktikum difusi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu difusi. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya zat yang ada dalam pelarut. Zat ini pada nantinya akan melakukan perpindahan dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perlu diketahui, difusi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni difusi biasa dan juga difusi khusus. Selain itu, difusi ini juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah suhu. Apabila suhunya semakin tinggi, maka difusi juga akan terjadi semakin cepat pula. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum difusi. Alat dan bahannya, stopwatch, air, dan teh. Saya menggunakan teh. Sebenarnya dalam praktikum tersebut ialah sirup. Saya menggunakan teh sebagai pengganti sirup. Saya akan melakukan praktikum tersebut ialah praktikum osmosis. Saya akan menuangkan teh tersebut ke dalam wadah dan menjalankan stopwatch seberapa lama larutan dalam air tersebut. Ternyata dari larutan tersebut, dari durasinya 22 detik, 25. Jadi itulah hasil dari praktikum dan penjelasan dari difusi. Yang kedua, saya akan melanjutkan yang namanya osmosis. Penjelasan dan praktikum osmosis. Yang kedua, saya akan melakukan praktikum osmosis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih dekat atau dari bagian yang konsentrasi pelarut, misalnya air, rendah, hipotonis, ke konsentrasi pelarut, misalnya air tinggi, hipertonis. Membran semi-permeable harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradient tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tetapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih cair. Saya akan memperkenalkan bahan dari osmosis: stopwatch, wadah, garam, air, kentang 2, pisau, dan mister. Kita tuangkan air ke dalam wadah tersebut. Kita tuangkan garam agar kita bisa menemukan garam tersebut. Setelah kita tuangkan garam ke dalam wadah, kita menuangkan air ke dalam wadah yang berisi garam tersebut. Kita aduk dan tunggu hingga garam tersebut larut ke dalam air. Kita kupas kentangnya. We loved so fully, but I'm afraid
Kemudian kita membelahnya hingga membentuk batang. Kita akan mengukur kentang tersebut. Jadi ukurannya 4 cm. Setelah itu kita menimbang dari dua kentang tersebut apakah sama timbangannya atau tidak. Dari ukurannya 5, dari beratnya 5 gram. Sementara kentang yang satunya sudah jelas 5 gram. Walaupun dari angka satuannya ratusan, kita bisa menebak bahwa ukurannya 5 gram. Kita masukkan kentang pertama ke dalam larutan garam. Kentang yang kedua kita larutkan ke dalam air biasa. Dan kita jalankan stop. Pak, ya bang, bajuku soalnya. Selama proses larutan dalam wadah, ternyata dari larutan garam ternyata kentangnya melayang ya. Sementara kentang yang air biasa ini turun ke bawah, maksudnya tenggelam. Setelah 30 menit kita keluarkan kentang tersebut ke dalam wadah. Ini kentang yang dilarutkan pada air biasa. Ini kentang dilarutkan pada air garam. Oh iya. Baru lebih. Dari kentang yang dilarutkan pada air, kentangnya agak mengeras dibandingkan kentang yang sebelumnya, dan ukurannya pun tetap sama, dan kita akan menimbangnya. Timbangan tersebut 6 gram. Pada kentang yang dilarutkan pada garam, kentangnya empuk dibandingkan kentang yang sebelumnya, agak lembek, dan ukurannya pun berkurang, jadi sekitar berkurang 2, cm gitulah. Sekarang kita timbang. Dari gram tersebut saya rasa 4 gram dari kentang yang dilarutkan pada garam. Kesimpulan dari hasil praktikum. Dari osmosis, kesimpulannya kentang yang dilarutkan pada air garam menghasilkan perubahan, yaitu lemah atau lembek. Pada kentang yang dilarutkan pada air, dia tidak memiliki perubahan. Sekian dari praktikum saya, yaitu praktikum osmosis dan difusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, semoga videonya bermanfaat.